ada yang mendukung paslon nomor urut 3, Pak Ganjar dan Mahfud nggak di sini? Kalau ada, tonton video ini sampai habis ya, karena aku bakal ngebedah program kerja mereka, khususnya di bidang ekonomi. Sekarang, ayo kita bahas. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas program kerja dari pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo dan Gibran, sekarang kita ngebahas program kerja dari nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Paslon 3 mengusung visi misi dengan tema menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Pak Ganjar dan Prof Mahfud punya mimpi besar untuk nargetin pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, meskipun beberapa orang skeptis nih. Tapi menurut pakar ekonomi dari Center of Economics and Law Study, target ini bisa aja kecapai kalau Pak Ganjar dan Prof Mahfud bisa membuat kebijakan ekonomi yang bagus dan cerdas. Ambisi untuk menciptakan 17 lapangan kerja baru setiap tahunnya bisa dibilang cukup tinggi. Tapi menurutku, Pak Ganjar dan Prof Mahfud harus benar-benar concern nih sama lowongan kerja yang mengharuskan banget, aku nggak tahu kenapa, mengharuskan banget untuk calon pegawainya atau calon pekerjanya minimal atau maksimal di bawah 25 tahun. Sehingga bisa dibilang masyarakat atau teman-teman yang sudah di atas 25 tahun itu tidak bisa atau kecil peluangnya untuk bisa dapat kerja. Mungkin ini adalah opsi yang bagus menurutku dan mungkin teman-teman semua untuk menjadi soal dan concern buat Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Buat mengurangi pengangguran, program kerja harus pakai kebijakan yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja, meningkatkan pelatihan dan edukasi keterampilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita tidak hanya bisa keterampilan atau skill yang itu-itu aja, sudah bisa mulai diajari dengan mereka tentang bagaimana teknologi IT, bagaimana teknologi blockchain, how to operate komputer dengan lebih advance. Jadi bukan hanya penguasaan dasar seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jadi sudah mulai advance seperti penguasaan teknologi IT dan seterusnya. Yang jujur, ini menurutku keren banget ya dan mulia banget karena mendorong kredit untuk para pelaku UMKM atau teman-teman yang memang baru mulai berusaha. Tapi menurut Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 20% aja UKM yang dapat akses untuk kredit dari perbankan. Jadi menurutku, kita butuh kebijakan dan infrastruktur yang kuat supaya program ini bisa benar-benar berjalan dengan mulus. Karena menurutku, ketika UKM atau UMKM di Indonesia mampu disupport dan berkembang dengan besar, maka bukan hal yang mustahil untuk kita bisa menjadi negara maju dengan ekonomi yang juga semakin kuat. Buat majuin sektor manufaktur, menurutku perlu strategi yang lengkap dan cermat, mulai dari efisiensi produk, inovasi teknologinya, sampai dengan kebijakan yang mendukung sektor manufaktur ini. Kalau ini berhasil, aku yakin pasti bakal ngebantu banget buat ngembangin ekspor kita dan juga berpotensi untuk memberikan kontribusi yang besar ke PDB Indonesia. Bisa dibilang semua capres dan cawapres membuat program kerja yang salah satunya mirip-mirip seperti ini. Tapi buat sampai ke sini, menurutku kita butuh kebijakan yang progresif, fokus ke daerah-daerah yang terisolasi, dan jangan lupa pemberdayaan kepada masyarakat lewat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Karena tentu kita nggak mau bahwa masyarakat akan terus bergantung kepada pemerintahan. Jadi menurutku penting banget untuk pemerintah bisa bantuin masyarakat kita agar punya skill sehingga masyarakat kita bisa hidup secara lebih mandiri dan lebih kuat. Konsep industrialisasi 5.0 memang harus diakui keren banget, apalagi kalau kita ngebahas atau bicarain soal teknologi dan inovasinya. Tapi buat ngedorong hal ini, kita butuh investasi di bidang riset dan pengembangan yang masif. Dan tentunya ini butuh biaya yang nggak sedikit. Selain itu, literasi digital kepada masyarakat juga harus ditingkatin supaya masyarakat nggak kaget dengan perkembangan teknologi yang memang cepat banget. Dan supaya masyarakat bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk salah satunya menghasilkan uang atau rupiah buat mereka.
Semoga video ini bisa ngasih kamu insight ya soal pilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 nanti. Again, bahwa ini adalah pure opini pribadiku aja. Jadi bisa aja nggak sejalan atau nggak sependapat dengan pemikiran teman-teman. Jadi mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Sebagai warga negara Indonesia, tentu aku berharap bahwa siapapun presidennya bisa memberikan kontribusi maksimal kepada negara ini dan mampu memajukan bangsa ini dan mampu memakmurkan masyarakat kita. Dan mari kita tetap rukun walau berbeda pilihan politik. Karena siapapun capres dan cawapresnya, kita tetap satu. Kita tetap Indonesia. Thank you semuanya untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus bisa memproduksi konten-konten yang bermanfaat dan edukatif kayak video hari ini. Terima kasih. Bye-bye.